Assalamualaikum, saya Arjuna. Luar biasa untuk kita semua. Pertama kita samakan dulu persepsi tentang hipnotis, yaitu hipnotis tradisional dan hipnotis modern. Ketika saya ditanya tentang istilah hipnotis tradisional dan hipnotis modern, saya menjawabnya, kalau Anda mau memahami dengan utuh, maka hipnotis itu satu. Munculnya istilah tradisional dan modern itu akibat dari siapa yang melakukan. Ada pemahaman yang mengatakan, jika hipnotis tradisional itu menggunakan kekuatan lain, harus menggunakan ritual, kemudian hipnotis tradisional lebih hebat. Pemahaman ini keliru dan wajar muncul di masyarakat, sebab biasanya cerita tentang hipnotis tradisional ini sering dibesar-besarkan apalagi oleh media massa. Dan persepsi tentang hipnotis tradisional semakin menjadi setelah orang-orang yang mengaku trainer, praktisi, hipnotis, hipnoterapi, justru mengiyakan perbedaan ini. Mungkin lembaga pelatihan, tempat Anda belajar, menyampaikan bahwa hipnotis tradisional itu berbeda dengan yang modern. Kalau modern butuh bicara, kalau tradisional tidak, seperti gendam, tepuk langsung trance. Mungkin di dalam hati Anda bertanya kalau gendam itu seperti apa, gendam itu bagaimana? Ketika Anda sudah pernah mengikuti pelatihan hipnotis, hipnosis, hipnoterapi tetapi masih mempunyai pemahaman seperti itu, maka saya pastikan Anda salah memilih pengajar. Tradisional atau modern hanyalah perbedaan istilah. Saya ambil contoh ya, ketika zaman dulu, orang tua di desa suka mengkonsumsi buah mengkudu atau pace untuk dijadikan ramuan obat dengan cara direbus kemudian disaring lalu diminum. Tetapi sekarang ada orang yang sudah menjual ekstrak, jadinya dalam bentuk kapsul yang masuk ke tubuh, kan sama-sama sari mengkudu kan, yang cara pertama itu cara tradisional, sedangkan cara kedua adalah yang modern. Tetapi tetap samakan, atau misalnya, Anda mau mengirimkan pesan kepada saudara yang jauh, Anda bisa menyuruh orang untuk membawa pesan Anda. Nah ini cara tradisional. Tapi, Anda juga bisa meminjam handphone untuk mengirim SMS, nah ini modern. Samakan, terjadi perbedaan cara, karena semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan hipnotis, kalau orang dulu tidak tahu dan belum memahami, kalau hipnotis itu mudah dan hanya memerlukan teknik komunikasi dan pemahaman pikiran yang benar. Sehingga dulu dibuatlah cara dengan ritual, semedi, meditasi, mandi kembang dan sebagainya, yang terlihat susah dan lama. Sehingga ketika sekarang ada cara yang mudah dan cepat, seolah-olah tidak percaya, bahkan yang mengaku trainernya pun jadi ikut-ikutan membuat perbedaan. Hasilnya, peserta yang belajar tetap dalam kebingungan. Kembali kepada pemahaman, jika pemahamannya salah, maka jadinya salah seterusnya. Karena begitu menjamurnya, trainer atau lembaga pelatihan hipnotis banyak berkembang di masyarakat. Adanya perbedaan antara tradisional dan modern. Padahal itu sama saja, hipnotis itu, ya satu. Hanya perbedaan pemahaman saja, antara orang dulu, yang belum memahami pikiran, dengan perkembangan ilmu saat ini. Padahal sama saja, bedanya, kalau cara yang tradisional, terlihat menggunakan ini itu, susah dan lama, sedangkan cara modern menjadi mudah dan cepat. Kalau tentang manfaat saya pastikan sama saja. Banyak orang menganggap perbedaan antara gendam dengan hipnosis padahal ya sama saja. Bahkan kalau gendam dengan hipnosis itu, saya analogikan seperti pisang dan banana. Yang pisang bahasa Indonesia, yang banana bahasa Inggris. Seperti istilah gendam menggunakan bahasa Jawa, sedangkan hipnosis bahasa Barat. Kalau Anda belajar, bukan lihat sertifikatnya, tapi lihatlah pemahamannya. Maka pilihlah pengajar atau lembaga yang memahami benar tentang hipnosis dan pikiran. Yang Anda lihat bukan dari sertifikat yang tidak berarti, tapi lihatlah pemahamannya. Dan rasakan apa yang sudah Anda dapatkan setelah Anda mengikuti pelatihan dengan mengeluarkan biaya
yang tidak murah. Nilai kepuasan Anda dengan rank 1 sampai 10. Anda kasih nilai berapa untuk lembaga pengajar Anda? Cerdaslah sahabat, pahamilah sebuah ilmu dengan sebenar-benarnya pemahaman. Salam Arjuna.